Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Selamat malam. Tentunya saya Satna Dewi pada malam hari ini bersama menemani Anda dalam acara Manage Your Mind yang siarkan setiap hari Selasa di Dhamma TV. Dan pada malam hari ini tentunya saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Tapi siapapun yang pada saat ini sedang mempunyai masalah ataupun sakit, tentunya tidak ada salahnya untuk menonton acara ini. Mungkin akan mendapat sedikit pencerahan. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang menurut saya selalu positif, selalu optimis, selalu ceria. Siapakah beliau ini? Beliau adalah Biku Tejapunyo Tera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya dan juga Ibu Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Dhamma TV dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kondisi sehat-sehat ya. Itu yang menjadi harapan kita, sehingga dengan kesehatan yang dimiliki kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan kewajiban tanggung jawab kita dengan baik untuk hidup menjadi lebih baik. Ya, amin katanya ya, kalau yang lainnya begitu. Bante, katanya baru jalan-jalan nih, dari mana aja ini? Ya, baru keliling-keliling ini. Ya, sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami kedatangan guru ya dari Thailand. Kemudian karena kita juga sebagai murid dan kedatangan seorang guru, ya kita berusaha bagaimana murid itu pada saat dikunjungi oleh gurunya ya bisa memberikan yang terbaik, melayani beliau selama ada di Indonesia. Kita berikan, kita perkenalkan budaya, tradisi dan lain sebagainya tentang masyarakat Buddhis di Nusantara. Dari mana ini tamunya? Dari Thailand. Oh, dari Thailand. Ya, jadi kemarin juga sudah 1 minggu. Sebelumnya beliau juga karena sebagai gubernur di Thailand sana, beliau mendapatkan tugas untuk ikut pergi ke India. Jadi sebelum ke Indonesia sudah ke India dulu, baru kemudian nyampe di Thailand, 2 hari kemudian berangkat ke Indonesia untuk itu diajak jalan-jalan melihat pemandangan ini. Takjub juga ya? Iya, sebenarnya sih agenda utamanya adalah menerima undangan dari beberapa umat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Jakarta. Dan kami juga mengikuti selama beliau ada di Indonesia, ada di Jakarta ya. Ya, tidak terpengaruh dengan berita-berita demo. Tapi karena begini, Bante, tema malam hari ini pemirsa Dhamma TV adalah bersikap bijak dalam menghadapi gejolak sosial. Nah, yang ini mau saya tanyakan, Bante. Ya. Apa yang dimaksud dengan gejolak sosial nih, Bante? Ini kan lagi marak nih demo-demo BBM segala ya. Baik, jadi sesungguhnya kalau dibilang gejolak berarti itu tidak stabil ya. Tidak stabil. Yang sesungguhnya juga mungkin menjadi kondisi di mana ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang dulunya dirasakan karena adanya gejolak-gejolak itu membuat kedamaian, ketenangan, ketentraman itu sedikit terkoyak. Tapi harapan kita sih itu tidak akan mempengaruhi untuk proses untuk menjadi lebih baik. Jadi meskipun ada goncangan-goncangan, gejolak-gejolak apapun yang terjadi di dalam pemerintahan, di dalam lingkungan masyarakat di sekeliling kita, kita harus punya sifat, sikap untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi itu semua. Unjuk rasa itu termasuk gejolak sosial, Bante? Ya, mungkin itu bisa dikatakan secara garis besarnya, meskipun itu bukan satu-satunya sebab, itu karena ketidakpuasan yang pastinya yang terjadi atas keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau oleh sekelompok orang dan lain sebagainya yang menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial, terjadi gejolak-gejolak yang bisa membuat kita merasa tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dalam kondisi kita yang seperti sekarang ini. Kenapa ada keputusan-keputusan seperti itu? Jadi kalau misalnya ekonomi kita itu sudah makmur, begitu mungkin begitu ada keputusan untuk seperti halnya yang sekarang marah kan kenaikan BBM misalnya begitu, mungkin tidak begitu ada imbasnya. Tapi di mana kita mengetahui bahwa masyarakat kan dalam kondisi yang
ekonominya juga banyak yang kekurangan ya, dari menengah ke bawah itu masih sangat banyak sekali, sehingga pada saat ada kenaikan itu dari mulai tukang angkot, tukang sayur, tukang becak dan pak tani dan lain sebagainya, di situ terjadi gejolak-gejolak seperti itu. Ya, itu memang mencakup semuanya Bante, 9 bahan pokok bakalan naik semua kalau kalau sudah perkara BBM. Tapi apakah itu sesuatu yang bijak yang dilakukan oleh masyarakat Bante? Sebenarnya sih boleh mereka itu mengajukan rasa ketidakpuasan itu. Kan kalau di dalam pemerintahan sebenarnya ini kan bukan di wewenang kita, tapi boleh saja sih kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat kepada wakil-wakil kita untuk disampaikan kepada pemerintah. Tapi terkadang kan juga wakil-wakil kita yang ada di pemerintahan itu tidak mewakili kita. Jadi mereka ya karena aspirasi pendapat yang dirasakan oleh masyarakat ini tidak tersampaikan kepada pemerintah, maka ya masyarakat itu sendirilah yang turun ke jalan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya atas keputusan-keputusan yang diambil seperti itu. Ya, Bante, bijaksana itu artinya apa sih Bante? Bijaksana dalam artian yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang mengetahui segala sesuatu yang dianggap penting, perlu, bermanfaat, baik, benar, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu bisa dikatakan mungkin itu adalah orang yang bijaksana. Kalau jalan tengah? Nah, jalan tengah itu adalah jalan yang memang dianjurkan untuk kita bisa lalui, yaitu jalan kebijaksanaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya bisa diistilahkan kebijaksanaan itu ada dua macam, ada lokiya dan lokutara. Lokiya ini ya kebijaksanaan yang diambil atau kita putuskan pendapat kita yang hanya kebenarannya menurut kebanyakan orang pada umumnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kebijaksanaan lokutara itu adalah kebijaksanaan yang memang sudah benar-benar kita lihat, kita buktikan kebenarannya sendiri, seperti itu. Jadi misalnya kalau lokiya itu kayak misalnya itu bunga, ini warnanya kayak begini, dirangkainya kayak bentuk seperti ini dalam kategori mungkin kita mengatakan itu bunga, atau kalau bisa diistilahkan orang mengetahui ini baik, ini tidak baik, itu kebijaksanaan lokiya sebenarnya. Tapi kalau lokutara, yang disebut lokutara itu yang baik itu seperti apa, yang benar itu bagaimana, itu secara mendetail dapat kita uraikan, dapat kita ungkapkan. Kalau kita bisa istilahkan yang disebut dengan manusia, ini manusia itu gimana? Ya, inilah manusia yang dalam bentuk jasmaninya. Tapi yang disebut manusia bukan hanya raganya saja, tapi mencakup di situ ada jiwanya, ada rohnya. Kalau hanya jasmaninya saja tanpa ada jiwanya, tanpa ada kesadarannya, rohnya, maka juga itu bukan disebut manusia, mungkin disebut bangkai manusia. Tapi karena adanya unsur batin dan jasmani, ada roh dan rogonya, maka itu disebut masih sebagai manusia, seperti itu. Jadi ada yang fisik dan yang metafisik nih ya Bante ya, sebenarnya seperti itu ya. Nah, ya itu tadi yang saya masih harus bertanya-tanya nih, kebijaksanaan ini adalah bukan jalan tengah ya Bante ya, kebijaksanaan itu berarti ya? Jalan tengah, jadi seperti halnya Sang Buddha pernah memberikan dua jalan ekstrim yang harus kita hindarkan, kemudian kita harus melalui jalan tengah yang berruas 8. Itu jadi ada ruasnya itu sampai 8 ruas. Nah, yang pertama dua jalan yang harus dihindarkan, yang tidak patut untuk dipegang, tidak patut untuk dijalani, untuk dilakukan. Itu yang pertama adalah menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Ya, jadi keinginan yang terus menerus yang tidak terkendalikan, ya itu juga tidak bagus. Kemudian menyiksa diri yang berlebih-lebihan, menyiksa diri juga berlebih-lebihan,
itu juga tidak dianjurkan. Saya ingin cepat-cepat mencapai tingkatan tertentu misalnya, saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan lain sebagainya. Bukannya mencapai tingkatan kesucian atau apa, tapi malah cepat mati itu, ya kan? Karena menyiksa diri kan, seperti itu. Jadi dua jalan ekstrim ini juga tidak bagus untuk dilalui. Kalau yang satunya tadi kecenderungan untuk memuaskan kesenangan indriawi duniawinya, itu juga tidak akan sampai pada tujuan, atau memaksakan diri yang berlebih-lebihan tadi, menyiksa diri yang berlebih-lebihan, sehingga dia pun juga tidak akan bisa mencapai tujuan kehidupan. Ini dua jalan ekstrim ini hendaknya tidak dilakukan, tidak dilalui oleh siapapun itu, berkeyakinan apapun itu. Dua jalan ekstrim ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan. Kemudian melalui jalan tengah yang beruas 8. Nah, jalan tengah yang beruas 8 ini disebut dengan 8 jalan utama. 8 jalan utama. Jadi di sana ada mulai pandangan benar, pikiran benar, itu tergolong dalam kebijaksanaan. Nah, kemudian ada ucapan benar, terus kemudian perilaku benar, kemudian daya upaya benar, itu tergolong di dalam moralitas. Moralitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada usaha benar, kemudian konsentrasi benar, kesadaran benar, itu tergolong di dalam samadhi. Jadi kalau menurut ajaran Buddha, jalan tengah beruas 8 itu tergolong menjadi sila, samadhi, dan panya, atau panya, sila, samadhi, begitu, untuk mendapatkan panya lagi. Jadi kalau yang pertama tadi, kita harus punya pandangan benar, pemikiran benar, karena ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan seseorang. Kalau pandangannya salah, pasti salah awal, ya? Nanti kalau pandangannya salah, melihat segala sesuatu, mengambil keputusan apapun itu pasti tidak benar, pasti salah. Seperti itu. Kemudian memiliki pikiran yang benar, bisa mengarahkan pikirannya. Kalau pikirannya itu ke hal-hal yang negatif, ke hal yang buruk, diusahakan dikendalikan, bukan dilepaskan aja, bukan, tapi berusaha untuk disadari, dikendalikan, kemudian bisa mengendalikan. Itu pun sudah langkah yang bagus. Apalagi kalau kita bisa mengolah itu, kemudian kita mungkin arahkan ke hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Itu. Jadi punya pikiran yang benar. Ya. Kemudian punya ucapan, punya perilaku, punya upaya benar, ya, itu harus terus dilakukan sebagai sarana moralitas kita. Jadi kalau di dalam pandangan Buddhis, moralitasnya itu ada 5 yang biasanya dijalankan oleh umat awam biasa. Itu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. 5 sila. Nah, kalau yang dijalankan oleh samanera lebih banyak lagi. Atau kalau mau puasa biasanya hanya menjalankan 8. Jadi 5 tadi ditambah 3 begitu. Kalau misalnya yang 3 lagi, yaitu tidak makan setelah jam 12 siang sampai besok pagi. Kemudian tidak menari, main musik, menyanyi, lihat hiburan, tidak menggunakan alat-alat kosmetik, tidak wewangian untuk mempercantik diri, memperindah diri. Itu pada saat puasa dihindarkan untuk sementara waktu. Pada saat puasa, ya? Saat puasa. Karena memang kita mau mempercantik batin kita, bukan mempercantik fisik kita. Kemudian yang ke-8 itu tidur di tempat yang rendah atau sederhana, seperti itu. Itu kalau kita menjalankan puasa. Kalau misalnya menjadi seorang samanera, peraturannya ada 10 sila, kemudian ada 75 sekia, aturan-aturan begitu. Kalau para biku lebih banyak lagi, sampai 227. Luar biasa, ya. Minimalisir ya sebenarnya, Bante, ya, supaya kita nggak terlalu bercabang-cabang. Ya, baru kemudian nanti setelah sila itu dilakukan, kita bisa mempraktekkan meditasi atau bhavana. Ya, dengan adanya begini tentunya gejolak-gejolak sosial tidak akan terjadi, ya, Bante, ya. Ya, itu kan bagaimana mendamaikan batin kita, bagaimana kita bisa menenangkan batin kita sendiri, mendamaikan. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik pemirsa, pembicaraan akan kita lanjutkan, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.
Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Minute Your Mind di Dhamma TV, dan tentunya masih saya Satna Dewi bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Biku Teja Punyo dari Wihara Genteng Kali Surabaya ya Bante ya. Genteng Muhammadiyah. Genteng Muhammadiyah, oke. Wihara Berkah Utama. Wihara Berkah Utama. Baik, Bante, tadi kita berbicara mengenai bersikap bijak dalam menghadapi gejolak sosial. Tadi Bante sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana sebenarnya berpandangan benar, berlaku benar. Nah, masalahnya Bante, masyarakat melakukan demo ini mereka menganggap ini adalah yang benar. Dengan berdemonstrasi, misalnya kondisi BBM itu bisa mengacaukan lah. Saya nggak bilang merusak ya, mengacaukan segala hal yang mereka mungkin sudah tata sedemikian rupa di dalam kehidupan. Kemudian terjadilah perubahan. Perubahan memang selalu menimbulkan gejolak, Bante. Bagaimana Bante menurut Anda? Bagaimana agar kita dapat bersikap bijak dalam menghadapi gejolak sosial ini? Ya, memang setiap tantangan untuk kita mau maju, mau menjadi lebih baik, selalu ada halangannya, selalu ada rintangannya, seperti itu. Tapi harapan kita sih langkah apapun yang diambil oleh pemerintah itu benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakatnya, begitu. Jadi Bante nggak ikut demo ini ya? Saya berusaha untuk demo dengan damai saja. Ini adalah cara kita untuk menyampaikan pemikiran kita. Siapa tahu bisa menginspirasi kepada masyarakat luas, sehingga ya apa sih yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Apakah dengan demo seperti itu nanti memang benar-benar bisa merubah situasi kondisi atau bahkan menjadi lebih berantakan. Betul, gitu. betul. Tentunya pada saat diputuskan untuk menaikkan BBM misalnya, ini dalam konteks ini ya Bante, tentunya sudah dipikirkan masak-masak. Tapi kadang-kadang masa yang sedemikian besarnya Bante, gejolak itu yang terjadi kan bisa menular itu Bante. Ya, jadi berawal dari ketidakpuasan, mereka bersama-sama sependapat. Ya, harapan kita sih tidak ada orang-orang yang memanfaatkan ini untuk tujuan kelompok mereka atau kepentingan pribadi, seperti itu harapannya. Jadi sebenarnya sih masyarakat kita sih kalau tidak digerakkan mungkin tidak ada tindakan-tindakan seperti itu, tapi mungkin karena ajakan dari ada orang-orang yang menggerakkan mereka pun mungkin mau melakukan itu. Padahal kalau berpikir ya, daripada melakukan itu lebih baik melakukan sesuatu yang lebih baik. Bolehlah kita mengungkapkan pendapat kita, tapi ungkapkanlah dengan cara yang bijak. Jangan sampai merusak, jangan sampai merugikan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari dampak dari demo yang sudah seperti itu ya, kadang-kadang sampai terjadi penjarahan, perusakan seperti itu kan, membuat orang mau pergi kerja aja takut kan. Betul. Takut nanti macet, takut nanti terjadi anarkis, nanti takutnya ini dan itu dan lain sebagainya, seperti itu mempengaruhi misalnya tukang ojek. Biasanya ada yang ngojek sama dia, tapi karena ada demo yang mau ngojek itu sendiri juga ketakutan. Nah, tukang sayur, tukang beca, tukang yang kecil-kecil semuanya juga akan mendapatkan dampak dari demo itu tadi. Jadi kalau misalnya bisa disampaikan dengan baik-baik, yang mengatasnamakan masyarakat ya harus benar-benar membela masyarakat, tidak menciptakan ketakutan, tidak menciptakan kekhawatiran, ya malah membuat kehidupan masyarakatnya malah tidak karu-karuan. Ya misalnya seorang tukang ojek tadi, kalau tidak ngojek dia tidak akan bisa makan, tidak bisa memberikan makanan kepada keluarganya. Padahal dia harus dapat narik itu satu hari itu, tapi karena adanya demo malah tidak bisa narik misalnya, seperti itu, sehingga keluarganya mungkin harus berpuasa. Ya, kayak kemarin ketika ada demo di Jawa Barat ya Bante, yang sampai puluhan ribu orang turun, itu membuat macet sekitar berapa jam, sehingga pendistribusian itu juga ternyata terhambat di situ. Dan itu gerakan ini menimbulkan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi bagi orang lain, tapi orang-orang kan memang tidak berpikir, pokoknya sementing aku mikirno buat aku, seperti itu. Tapi apakah gejolak-gejolak semacam ini adalah kemajuan bagi masyarakat sehingga dapat berpikir lebih kritis, Bante, dengan adanya seperti ini?
Ya, kita sih berpikiran positif saja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu semoga saja menjadi introspeksi bagi pemerintah kita untuk bagaimana benar-benar mengabdi, melayani masyarakatnya untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu, sehingga keputusan apapun benar-benar dipertimbangkan, digodok dengan matang sebelum diputuskan seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada orang-orang yang seperti ini, mungkin pemerintah ya saya mau melakukan ini, mau memutuskan ini, masyarakat ya mungkin diam saja seperti itu. Tapi kalau ada penyampaian-penyampaian seperti itu, mungkin bisa bagi pemerintah bisa lebih hati-hati dalam menyikapi segala permasalahan apapun yang muncul, kemudian mengambil keputusan yang bijaksana untuk benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Ya, memang kondisinya di Indonesia ini Bante, kalau kita lihat di siaran televisi ya, bahwa ternyata orang-orang yang di atas itu tidak melakukan 8 sila tadi loh Bante. Iya kan Bante ya. Jadi akhirnya kan yang di bawah ini gimana gitu? Ya, jadi permasalahannya itu sudah kompleks sekali ya. Jadi memang kalau kita sebagai seorang pemimpin itu baru akan menyadari, atau sebagai seorang kepala rumah tangga pun itu juga akan menyadari ya, betapa permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga itu juga kompleks sekali. Masalah misalnya dengan pasangan hidupnya, masalah kebutuhan pasangan hidupnya, keluarganya, masalah pendidikan anak, kesejahteraan keluarga dan lain sebagainya, itu kan kompleks juga itu pemerintahan yang terkecil itu ya, mungkin betul, ya bisa diistilahkan betul. Itu satu keluarga itu adalah pemerintahan yang terkecil. Nah, sedangkan di Indonesia ini pemerintahan kita ini membawahi masyarakat yang jumlahnya 200 lebih manusia. Nah, tentu saja keputusan apapun itu bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu. Ya, tapi bagaimanapun kita berharap dengan adanya demo-demo seperti ini, pemerintah bisa introspeksi diri untuk selanjutnya bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat itu benar-benar bisa tercapai. Kalau kemarin itu mungkin ada yang memberikan ajakan kepada kita masyarakat Indonesia untuk damailah Indonesiaku misalnya seperti itu. Tapi tidak cukup kita hanya mengatakan damailah Indonesiaku, semoga damai, semoga bahagia, sejahtera. Tidak cukup. Tapi yang harus kita mulai itu adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana mendamaikan diri kita sendiri. Bagaimana mendamaikan, menenangkan batin kita sendiri dulu. Yeah. Kalau kita bisa tenang, damai batin kita, maka kita pun juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Seperti memberikan uang damai itu. Ya. Udah cincai aja lah uang damai, damai-damai aja loh itu loh Bante. Mengartikannya dengan salah loh masyarakat itu. Iya kan Bante. Jadi pakai salam tempel. Salam tempel. Nah, itu sebenarnya sih juga kurang tepat ya. Itu menjadi ladang untuk timbulnya suap menyuap seperti itu. Jadi kalau memang kita melakukan hal seperti itu berarti kita mendukung adanya korupsi memang. Jadi lebih baik sih tidak usah memberikan tip-tip kayak begitu. Kayak salah, menerima salah ya. Gak benar ya Bante. Dan tentunya suri tauladan dong Bante. Mentauladani dari para pemimpin-pemimpin kita, memberikan tauladan yang benar, hukum yang ditegakkan seperti itu Bante. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir dengan lebih bijak itu, sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu bukan untuk didewa-dewakan, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk dilayani dan lain sebagainya, atau mengambil hak masyarakat untuk kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri, bukan. Tapi menjadi seorang pemimpin atau sebagai seorang pegawai pemerintah itu sebenarnya kan pegawai bagi masyarakat, melayani ya. Iya, seperti itu. Baik Bante, jangan diteruskan dulu, nanti kita akan berbicara lagi. Baik pemirsa, pembicaraan semakin seru. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, dan tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa Biku Teja Punyo Tera. Dan pembicaraan pada malam hari ini adalah bersikap bijak dalam menghadapi gejolak sosial. Nah ini Bante, tadi kita bicara tentang sebenarnya para
ini pegawai ini ya, pegawai negeri ini Bante sebenarnya pegawai ya. Negeri. Berarti pengabdi bagi masyarakat negeri, masyarakat luas. Beliau ini adalah pengabdi sebenarnya. Ya seperti itu. Tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka ya, karena sesungguhnya mereka menjadi pemimpin kita itu kan karena kita pilih sendiri kan. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa milih dia kalau misalnya tahu orangnya seperti itu, misalnya kayak gitu. Kalau nggak cocok ganti gitu. Kayak di Thailand itu kan, ganti bolak-balik ganti-ganti ya, terus. Karena biasanya itu begini ya, apa namanya, untuk seseorang mencapai tujuan, mencapai jabatan itu, mereka dengan kemampuan materinya dia gunakan itu sehingga bisa membeli suara. Lah masyarakat kan yang penting saya mau nyoblos kamu asalkan kamu wani piro gitu ya. Jadi kalau sudah wani piro gitu ya repot juga. Jadi kita memilih itu bukan dengan hati nurani kita, tapi karena kita diberi uang tadi maka mau untuk memilih dia. Tapi kalau kita lihat dulu siapa sih yang mau kita pilih ini, orangnya baik atau tidaknya, punya moralitas, pendirian moralitas yang teguh atau tidak, seperti itu. Nah kalau kita memang memilihnya dengan dasar disogok dengan uang, itu adalah pemimpin yang kurang bagus itu. Sudah salah satu contoh pemimpin yang tidak baik sudah. Nanti begitu menjabat, karena pada waktu mau menjabat itu sendiri juga mengeluarkan banyak uang, maka mau tidak mau pada saat menjabat dia harus bisa mengembalikan itu lagi dengan memiliki berbagai macam program ya. Program ini sesungguhnya untuk mengembalikan pengeluaran dia dulu waktu mencalonkan diri. Kalau tidak punya program ya saya rasa uang yang sebanyak apapun pernah dikeluarkan pada waktu pencalonan tidak akan bisa kembali. Tapi dengan adakannya program ini, program itu, segala macam program, akhirnya uang masyarakat mengalir ke dia untuk melanjutkan program. Tapi dana untuk program tadi itu mungkin hanya digunakan sekian persen, tapi kebanyakan ya masuk kantong sendiri. Ya. Jadi inilah sebab akibat ya Bante. Sebenarnya masyarakatlah yang memilih pemimpin tersebut, dan kemudian pemimpin tersebut mungkin berhutang sehingga ketika dia menjabat dia harus juga menutup hutangnya. Jadi uang Anda juga sebenarnya yang sudah dikasih itu diambil lagi, ya kan? Jadi hati-hatilah di dalam memilih pemimpin, karena kalau kita salah akan timbul yang namanya gejolak-gejolak sosial seperti itu. Tapi mungkin kalau saya lebih lebih menyikapi secara individual begitu ya. Jadi kita lebih baik bagaimana menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Siapapun yang bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, maka sesungguhnya orang itu patut menjadi pemimpin. Jadi orang yang bisa memimpin dirinya sendiri itu bagaimana? Ciri khasnya bagaimana? Ciri khasnya misalnya orang yang punya mampu menguasai pikirannya, mampu mengendalikan pikirannya dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Karena pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuknya dari segala sesuatu. Ya, pikiran ini harus benar-benar jernih. Saya ini sebagai manusia, saya ini hidup sebagai manusia dan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Niat saya adalah melakukan kebajikan supaya semua orang, semua makhluk hidup bahagia dengan apa yang saya lakukan. Seperti itu. Maka niat yang dia miliki ini diarahkan, digunakan untuk tenaganya, untuk pemikirannya, untuk ucapannya, untuk hal-hal yang memang baik, yang bermanfaat. Sesungguhnya mungkin bisa diistilahkan seorang pemimpin apabila dia memiliki dasar 2 dharma aja itu sudah cukup bagi dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. 2 dharma itu ya seorang pemimpin dia harus punya rasa malu berbuat jahat. Misalnya malu ini harus punya ini. Kalau seorang pemimpin tidak punya malu berbuat jahat, mungkin suka membunuh, suka berbuat asusila, suka berbohong, suka mabuk-mabukan, ya tergiur dengan kedudukan, materi, pengikut dan lain sebagainya. Ini menjadi pemimpin yang hanya hanya akan membuat kemerosotan, bukan kemajuan, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah otapa, rasa takut dengan hasil perbuatan jahatnya, seperti itu. Jadi hiri dan otapa harus dimiliki. Kalau tidak dimiliki ya repot juga. Rasa malu dan memahami hukum sebab akibat nih. Iya, karena begitu dia punya rasa malu berbuat jahat tadi. Kenapa dia punya rasa malu berbuat jahat? Karena perbuatan jahat yang dia lakukan ini akan berdampak kepada
penderitaan bagi dia sendiri ataupun bagi masyarakat luas yang dipimpinnya. Ya. Dan faktanya sekarang Tuhan nggak ditakutin kok Bante, ya kan Bante. Tapi saya pikir beragama pun atau tidak beragama, ateis atau tidak percaya Tuhan atau ada Tuhan, yang pasti bahwa hukum di alam semesta di dunia ini adalah hukum sebab akibat, itu dua hukum pasti ya Bante. Ya, jadi nggak bisa lepas itu ya. Betul Bante. sekali. Tapi terkadang memang orang itu kalau kita ngelihat pemimpin-pemimpin kita itu bukan orang yang kafir. Orang kafir mereka apa sih, Bante? Lah kalau istilahnya Gus Dur itu, orang kafir itu adalah orang yang tidak melakukan sesuai dengan keyakinannya, tidak mempraktikkan sesuai dengan ajaran agamanya, itu adalah orang kafir. Dan makanya dari setiap masing-masing keyakinan pasti ada orang kafirnya. Agama Buddha pun juga banyak orang kafirnya, agama Kristen, Katolik atau gitu ya seperti itu mungkin. KTP gitu ya. Terus dia malah melakukan yang tidak sesuai ajaran. Ya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya bisa menempatkan diri kita, bagaimana diri kita ini tinggal di lingkungan masyarakat dan bagaimana mengabdi kepada masyarakat, tentunya juga akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa bagi diri kita sendiri dan juga bagi masyarakat luas sekeliling kita, seperti itu. Yaitu harapan kita sih seperti itu. Harapannya. Tapi kita jangan berharap kepada orang lain, berharaplah kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi orang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat tadi, seperti yang tadi Bante katakan, bahwa pemimpin-pemimpin kita itu bukan orang kafir, bukannya orang yang tidak ngerti agama. Mereka beragama, mereka juga kusuk untuk menjalankan ibadahnya, dan mungkin juga sudah sering pergi ke tanah-tanah suci. Tapi harapannya itu pergi ke sana itu nanti dari waktu ke waktunya dalam pengabdiannya ini akan menjadi lebih baik, bukan sebagai pelampiasan untuk saya mendapatkan ampunan atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan bikin lagi. Ya, bikin lagi nanti kalau misalnya, wah saya sudah merasa terampuni nih karena saya sudah menjalankan syarikat, menjalankan tarikat atau dan lain sebagainya, menjalankan perintah-perintah agama. Secara otomatis perbuatan salah saya kemarin mungkin sudah terhapus, sudah terampuni, sehingga ada kesempatan untuk membikin lagi. Kalau di dalam teorinya hukum sebab akibat diampuni nggak itu Bante? Tidak ada istilahnya diampuni. Jadi perbuatan apapun yang pernah kita lakukan cepat atau lambat tetap akan berakibat, sekecil apapun perbuatan itu. Jadi makanya kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun saat ini kita sudah berusaha baik, sebaik-baiknya kita, ya menjalankan ibadah, menjalankan puasa, menjalankan amal, menjalankan kebajikan apapun itu, tapi kenyataannya pada keseharian kita pun juga tidak selalu hidup bahagia. Ada kalanya bahagia, ada kalanya menderita, ada kalanya susah, ada kalanya senang, seperti itu. Karena ya tanaman-tanaman kebaikan atau keburukan itu tetap akan berakibat. Tetap akan berbuah ya, tetap berbuah ya Bante. Jadi meskipun kita sudah melupakan, kita sudah melupakan, tapi tetap aja akan berakibat. Kan ujian dari Tuhan Bante. Sebenarnya kalau kita melihat dari hukum sebab dan akibat itu tadi, itu bukan ujian. Itu adalah akibat dari apa yang pernah kita lakukan. Telah berbuah. Telah berbuah. Jadi bukan istilahnya ujian, bukan istilahnya cobaan. Ya. Nah, kalau seumpamanya itu ujian dan cobaan dari Tuhan misalnya seperti itu, kok kurang kerjaan banget Tuhan yang nyoba-nyoba ciptaannya sendiri, menguji. Tuhan hanya membuat sebuah sistem itu aja ya, Bante. Hukum itu ya, seperti itu ya. Saya rasa seperti itu ya, Bante. Ya. Jadi kalau kita mengerti hukum tentang hukum sebab dan akibat ini, apapun yang kita lakukan, baik lewat pikiran, ucapan, perilaku, kita tetap akan mendapatkan akibatnya, menyebabkan kita nantinya akan seperti apa dan bagaimana. Maka berhati-hatilah dalam berpikir, bertutur kata, dan berperilaku. Itu ada istilahnya manukama, wajikama, kayakama. Perbuatan yang dilakukan lewat pikiran, perbuatan yang dilakukan lewat ucapan, perbuatan yang dilakukan lewat perilaku. Seperti itu, dan semuanya akan menimbulkan akibat. Misalnya pikiran kita aja belum mengucapkan, belum melakukan. Pikiran kita mungkin ada keserakahan, ada kebencian, ada pandangan-pandangan keliru. Itu saja sudah membuat pikiran kita berakibat menjadi tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Meskipun belum diucapkan, sebelum dilakukan ya.
Apalagi kalau sudah kita lakukan, apalagi kalau sudah kita ucapkan. Aduh. Nah, itu nanti akan ngandur bercabang-cabang. Ya, Bante ya. Seperti itu. Ya. Bante, sikap bijak seperti apa dalam menghadapi gejolak sosial nih Bante? Kita mau ikut-ikutan, misalnya diajak nih ceritanya nih sama teman kita, tetangga kita nih, gimana enaknya nih Bante? Jadi seperti apapun yang terjadi, mari kita tetap menjalankan kewajiban tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau sebagai warga masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas kita sesuai dengan porsi kita. Yang sekolah tetap harus sekolah, yang kuliah tetap harus kuliah, yang masak juga harus tetap masak, yang bekerja di sawah, di ladang, di pasar juga harus tetap menjalankan aktivitas itu. Kalau semuanya mau berhenti menjalankan itu semua, ini pasti akan menuju ke merosotan kehancuran ini. Tapi gak enak loh kalau tetangga kita ngajak demo tapi kita nggak mau Bante. Tapi tunggu jadi jawab dulu Bante. Kan ini begitu, mengajak kan gak enak, sungkan besok ketemu, ya kan. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena ada yang satu yang lewat setelah ini. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya di sini Satna Dewi, dan di segmen terakhir kita tadi kita berbicara tentang bagaimana mengatasi secara bijak menghadapi gejolak sosial. Baik Bante, ini ceritanya tetangga kita atau teman nih satu pabrik gitu ya Bante, ngajak kita untuk demo gitu ya, bikin demonstrasi gitu. Gimana Bante kalau nggak mau juga kita jadi nggak enak, tapi mau ikut secara hati nurani juga, yang diturutin yang mana nih Bante? Ya, jadi mungkin tidak harus selalu dengan turun ke jalan ya, karena nanti kalau misalnya sampai seperti itu pun juga, apalagi sampai menimbulkan kemacetan, itu dampaknya sangat luar biasa. Meskipun kelihatannya tidak besar, tapi sesungguhnya dampaknya akan sangat luar biasa besar. Begitu juga dalam pabrik misalnya, ada karyawan teman kita yang ngajak demo kita, secara otomatis pekerjaan di pabrik tadi berhenti kan. Diancam lagi Bante kalau nggak mau. Ayo. Jadi Bante? Kita harus tahu juga sih. Yang pertama, kenapa kita mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Misalnya juga karena faktor kebencian. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang jahat. Jadi karena faktor kebencian, saya benci dengan pemerintahannya si A, kepemimpinannya si A, saya menginginkan kepemimpinannya si B yang menjanjikan lebih baik dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita ada unsur kebencian, sehingga orang-orang yang mungkin pada saat ada unsur kebencian ini mungkin akan mempengaruhi orang-orang yang masyarakat untuk bisa sependapat dengan dia. Ini karena faktor kebencian. Sehingga nanti begitu dia tidak suka, dia sudah benci dengan si A, kepemimpinannya si A, dia pengaruhi masyarakat, sehingga harapannya masyarakat ini nanti bisa sependapat dengan dia dan mengangkat dia sebagai seorang pengganti, sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Karena masyarakat juga pasti berpikir, orang yang ngajak demo saya ini pasti pemikirannya lebih baik daripada yang di demo ini, begitu. Jadi ayo kita sama-sama memilih si yang ini, yang mengajak-ngajak ini, seperti itu. Ya, yang mengajak pun juga harapannya demikian, dengan mengerahkan masyarakat sependapat dengan dia, harapannya nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin yang mungkin bisa dianggapnya lebih bijak untuk mengambil semua keputusan itu, seperti itu. Itu karena faktor pertama, karena kebencian. Kemudian yang kedua adalah faktor karena ketamakan. Kita ingin mendapatkan yang lebih dan lebih begitu. Kalau kita lihat dia di dalam di zaman dulu ya, mungkin ya saya sendiri tidak mengalami, cuma sering mendengarkan cerita-cerita nenek moyang kita, di mana nenek moyang kita pada waktu masa penjajahan itu juga susah makan, anaknya 10 lagi Bang. Iya kan? Jadi juga seperti yang parahnya juga waktu penjajahannya Jepang itu kan, kadang katanya sampai pakaiannya aja goni, makannya gaplek misalnya, seperti itu ya, karak dan lain sebagainya, makanan-makanan yang sesungguhnya tidak layak untuk dikonsumsi pada waktu itu. Kalaupun misalnya punya pakaian, satu rumah itu punya satu pakaian, nanti kalau keluar itu ya pakaiannya itu gonta-ganti seperti itu. Itu zaman itu pernah kita alami, pernah dirasakan oleh leluhur bangsa Indonesia ini. Tapi sekarang coba kita lihat,
pakaian kita berapa banyak sih di numpuk di lemari. Banyak, makanan enggak kurang. Sudah. Kemudian sarana-sarana yang lainnya juga ada, banyak lah seperti itu. Tidak sesusah seperti dulu lagi. BlackBerry tapi belum punya. Kan itu kan Bante, jadi chaos nih. Ya, jadi keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih. Lebih nyaman, lebih baik, lebih dan lebih. Pokoknya lebih, semuanya lebih gitu. Menginginkan seperti itu, perubahan yang lebih baik. Ya sebenarnya keinginan untuk menjadi lebih baik, perubahan yang lebih baik itu tidak salah, sah-sah saja, tapi kita harus melalui proses lah, proses. Dan untuk menjadi lebih baik tadi seperti yang tadi saya katakan, untuk kita bisa mendapatkan tujuan yang lebih baik, ini selalu ada halangannya, selalu ada rintangannya. Apakah kita bisa mampu mengatasi rintangan-rintangan itu? Kalau kita mampu mengatasi rintangan itu, kita pasti akan menjadi maju dengan lebih baik. Tapi kalau tidak mampu untuk mengatasi itu, secara otomatis ya kita akan terbelundar dengan keinginan kita untuk menjadi lebih baik tadi. Seperti itu. Ya memang sih identiknya, sepatutnya jalan hidup yang kita lalui itu ya memang akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih bahagia dari waktu ke waktunya, seperti itu. Tapi tidak ada jalan pintas ya Bante? Tidak ada jalan pintas. Prosesnya harus dilakukan. Ya mungkin saja sih yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, ya mungkin juga sudah dilakukan. Keputusan untuk menaikkan BBM ini sudah dilakukan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya juga sebenarnya. Betul, Bante. Tapi harapannya mereka benar-benar mengambil keputusan ini dengan bijak, dengan matang untuk kepentingan masyarakat luas, kesejahteraan masyarakat luas. Karena kalau saya sendiri pernah berkunjung ke pelosok-pelosok, bahkan sampai keluar pulau terluar di dalam kepulauan Indonesia ini. Di sana itu sendiri juga ada yang belum punya listrik, belum punya jalan, mobil aja juga belum pernah lihat. Seperti itu. Saya pernah mengalami kondisi yang itu daerah Penyalai ya. Penyalai itu dari kota Batam naik speedboat itu masih 3 jam lagi ke sana. Gak ada listrik, jalanan gak aspal. Jalanannya itu pakai semen, tapi kurang lebih mungkin antara 40 cm ya Mas ya. Dan itu hanya bisa dilalui sepeda motor. Mobil memang belum ada di sana. TV ya kan berarti. Kalau TV masih ada. Mereka biasanya menggunakan genset. Tapi kalau listrik yang disubsidi dari PLN itu belum ada. Seperti itu. Jadi air pun juga di sana susah, karena air lahannya lahan gambut. Jadi airnya itu kayak air kopi itu. Jadi mau mandi juga ini benar-benar air untuk bisa mandi atau nanti gimana begitu. Tapi manusia bisa hidup di tempat seperti itu. Jadi harusnya kita bersyukur ya Bante, luar biasa seharusnya. Jadi kita di kota-kota sih tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi lihatlah masyarakat di luar sana, yang juga bagian dari kita, yang memang juga memerlukan perhatian dari pemerintah. Ya mungkin saja sih kenapa sampai mengambil keputusan-keputusan itu, mungkin saja untuk kesejahteraan masyarakat. Ya kita berpikiran positifnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu orang melakukan tindakan itu karena tindakan jahat, buruk ya maksudnya, itu karena adanya faktor kebodohan. Nah kalau orang karena kebencian, karena ketamakan dan juga kebodohan, kalau karena kebodohan ini lebih tambah tidak ngerti apa-apa. Sebenarnya tidak ngerti apa-apa tentang pemerintahan, tentang keputusan-keputusan, ya diajak demo pergi aja. Yang penting dapat 50.000 sama nasi sebungkus atau 2 bungkus, ya udah pokoknya pergi dapat 50.000. Karena untuk mendapatkan 50.000 hal yang sulit ya kan, seperti itu. Yang ini yang banyak yang begini. Ya makanya padahal nggak ngerti apa-apa seperti itu. Jadi ya harapan kita sih, apakah dengan cara seperti itu kita nanti akan juga mengikuti tindakan-tindakan itu, apakah kita tetap menjalankan aktivitas kita. Ya seperti yang tadi saya katakan, tetaplah kembali kepada porsi kita masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga tetap masak, tidak boleh ikut-ikutan demo. Kepala rumah tangga juga tetap bekerja supaya kesejahteraan tetap ada. Pak Tani, Bu Tani, pedagang, ya yang buka usaha, buka toko segala macam tetap bekerja. Yang pemerintahnya juga tetap bekerja dengan baik.
Jadi tidak usah kita. Berarti yang demo tadi pengangguran semua, Bante. Nah, bukan. Nggak ada kerjaan. Ya mungkin sih berpikirnya itu adalah jalan yang lebih baik, tapi ya ternyata tidak. Ternyata untuk jalan yang lebih baik, satu, ikutin pemimpin tadi, ya. Kalau ada yang ngajak-ngajak, pemimpin kita ini yang bagaimana nih ciri khasnya tadi kan, Bante? Ya, kalau pemimpinnya tidak bagus diikuti, ya untuk apa sih gitu kan? Malah merugikan diri sendiri ya, Bante. Ya, mari kita ciptakan kehidupan masyarakat bangsa negara kita yang kita cintai itu dengan mengawalinya dari diri kita sendiri untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik menurut kita. Pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, kehidupan kita, mari kita gunakan untuk berbuat baik. Karena kemarin itu saya juga membuat satu kalimat yang berbunyi, mari kita memupuk paramita, memupuk kebajikan-kebajikan untuk kita persembahkan kepada nusa dan bangsa kita. Mari kita ya dari diri kita sendiri melakukan yang kita anggap baik, benar, bermanfaat untuk kita persembahkan kepada bangsa negara kita. Kalau kita bisa melakukan itu, maka bangsa negara ini akan menjadi tenang, menjadi damai. Karena semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul. Presidennya memberikan yang terbaik, menteri-menterinya berusaha memberikan yang terbaik, masyarakatnya dari atas sampai bawah semuanya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mengacu kepada hukum sebab akibat tadi ya, berarti siapa yang menanam dia akan menuai. Kalau kita tanaman bagus pasti akan menuai baik. Bante, waktunya tinggal 3 menit lagi, monggo. Kalau kesimpulannya bagaimana nih, Bante? Ya, saya tidak menyimpulkan banyak-banyak saja ya, karena tadi sudah disampaikan, sudah panjang kali lebar kali tinggi. Semoga apa yang kita bicarakan ini juga akan bisa memberikan pandangan-pandangan yang kita anggap penting, kita anggap perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang pastinya hidup selalu berproses dan kita harus berproses untuk menjadi lebih baik. Dengan berprosesnya menjadi lebih baik itulah yang terbaik. Dan yang terbaik adalah apabila kita bisa melakukan, mengucapkan, berpikiran yang baik, yang positif untuk kebaikan kita, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan bangsa negara kita. Seperti itu. Mari kita galang persatuan, kesatuan untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kesejahteraan. Ya. Semoga bahagia. Ya, tetap semangat, tetap optimis dan tetap positif ya, Bante ya. Matur nuwun sangat Bante Tejapunyo atas segala pembicaraan kita pada malam hari ini. Tentunya pemirsa Dharma TV, hal yang bermanfaat pada malam hari ini telah kita petik dan kami semua berharap, kita semua berharap bahwa kita tetap memahami tentang hukum-hukum alam, hukum sebab akibat. Anda beragama apapun, Anda tidak percaya, Anda seorang ateis, agamanya apa saja, hukum sebab akibat akan selalu menyertai kita. Tanamlah sesuatu yang baik, maka kita akan menuai kebaikan. Seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, saya Sapna Dewi mengatakan kata kunci pada malam hari yang selalu kita dengungkan, yaitu mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Terima kasih, selamat malam. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.